syafaat wa hadza mazhabi ya nabi. Nawarin suami malam Jumat, malam Senin, pahalanya luar biasa. Jihad fisabilillah jauh pahalanya. Ya Allah, sedekah di jalan Allah jauh. Berapa bu haji berangkat plus dengan umrohnya. Nawarin toh. Monggo. Kulo sampun siang niki. Nek baci monggo, nek ora yo nek tak tutup meneh. Kira-kira ada perempuan yang begitu? 100.000 satu orang. Kebanyakan yang ini sudah gaya pohon pisang. Tapi kalau di tebang roboh blek, rusak karemu. Monggo, ada yang saya lihat begitu. Terserah padamu, kau apakan saja. Ya Allah suami kerja keras sampai kering darah. Lu kira-kira tuh mau udah tahu begini ngapain pakai baju 3 lapis lagi? Aduh, udah kayak lontong pila, gede karena daun melulu. Isinya mah cuma segede jempol. Ya pila mana dapat berkat dari sini. Gede lontongnya, tapi isinya kecil. Ya, ada yang nawarin gengsi ya? Malu ya? Ih, padahal mah pahalanya ya Allah. Ya, mulai sekarang besok tawari. Ayo Pak. Ya. ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah belewah, yang jawab salam saya mudah-mudahan hidupnya tambah berkah. Daun salam di pinggir sumur, yang jawab salam saya mudah-mudahan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas pematang, yang jawab salam saya mudah-mudahan lunas hutang. Samping saya aminnya kenceng banget ini. Kayaknya utangnya banyak ini. Tukang kentang pergi berlayar, punya hutang kagak mau bayar. Ke KUA bawa kue bolu, status di WA jalan-jalan melulu. Ada yang begitu? Sama tetangga punya hutang sampai setahun 2 tahun susah bayarnya, tapi statusnya mah jalan-jalan terus, jalan-jalan melulu. Ada yang begitu? Ada, pakai kerudung coklat sama kerudung kuning. Kali lagi.
Daun salam pinggir kali yang jawab salam saya mudah-mudahan cepat pergi haji. Habis amin besok daftar. Walaupun amin-aminan sampai modar kagak bakal berangkat, langsung daftar insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, insyaallah yang hadir adalah orang-orang taat, rajin salat, suka baca salawat, insyaallah hidupnya bahagia dunia akhirat bersama Rasul dalam syafaat, masuk surga penuh nikmat. Amin ya rabbal. Mohon maaf saya tidak akan menyampaikan penghormatan satu persatu karena terlalu banyak, singkat saja langsung ke acara intinya ceramah. Tapi tidak mengurangi hormat takdim saya kepada semua ketua majelis, terutama Sohibul Bait, Majelis Taklim An-Nur, tempat saya mengajar di sini sejak 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Kalau di PT udah jadi GM saya di sini. GM, General Manager. Betul? 20 tahun, Bu. 2005, 2004, 2005 ngajar di sini. Ini murid-muridnya salah satunya nih. Ini udah gelarnya doktor nih. Doktor karena gurunya profesor. Masya Allah. Ketua DKM yang saya hormati, ibu-ibu muslimah yang saya cintai dan Allah muliakan. AA pada hari ini ada yang enak rupanya ngedengar saya ngomong AA. Hadir di hadapan ibu-ibu, insya Allah calon-calon penghuni surga. Buat ibu kalau pengen masuk surga gampang saja. Syaratnya cuma 2. Taat kepada Allah, salat, bakti kepada suami, selesai. Surga tempatnya. Qilalaha, dikatakan kepada mereka perempuan seperti itu, udkhulul jannah min abwabis syitti, masuk kau ke surga pintu mana saja kau sukai. Syaratnya cuma 2. 1 taat kepada Allah, salat, 2 bakti kepada suami, selesai. Nggak perlu duha, nggak perlu tahajud perempuan mah, nggak perlu puasa sunnah rawatib, asal bakti kepada suami, surga. Buat apa duha tiap hari, tahajud, baca Quran, tapi sama laki songong? Betul? Sama suami galak. Bahkan kata Ibnu Abbas, siapa perempuan seorang istri suka manyun, melototin suami tanpa alasan yang jelas, di akhirat bangkit mukanya hitam dan tak mampu melihat surga. Naudzubillah. Ada di sini bini yang tukang melototin suaminya, ada. Biasanya kalau suka melototin suaminya, matanya cepat katarak, makanya pakai kacamata. Berarti yang suka pakai kacamata tukang melototin bakinya. Saya kalau ceramah nggak basa-basi, to the point aja. Waktunya udah siang, waktu jam makan ini. Saya jujur aja belum sarapan. Lagian juga kalau ceramah itu pendek masuk daripada panjang tidak masuk. Ngaji mah pendek masuk daripada panjang kagak. Apalagi panjang masuk sepotong kan ngeselin. Mendingan pendek tapi maksudnya ngaji po, ngaji maksud ngaji maksudnya pendek asal daripada panjang kagak Ngapain ceramah panjang masuk cuman sepotong, nggak enak banget, ngeselin.
Kalau An-Nur mau udah nggak aneh, punya guru emang kayak begini lagunya. Makanya saya punya murid itu disebut Wiro Sableng. Kenapa? Karena gurunya Wiro Gendeng. Nek gurunya gendeng yo anak muridnya ya mesti ya begitu. Jemaah sekalian, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. 1, doa guru kepada muridnya. Maka guru yang baik dimanapun punya murid, doakan dengan doa yang terbaik. Termasuk saya mendoakan beliau, guru, murid-murid saya sehat, panjang umur, barokah, baik umurnya, rezekinya, kesehatannya, karena itu semua rezeki yang terindah. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah, di An-Nur diajarkan majlis ilmu sakpila 1, sakpila 2. Tapi kalau hadir semua demi Allah nggak bakal muat ini, nggak bakal muat. Kenapa orang pila 1, pila 2? Kalau pengajian sepila 2 hanya seperti ini jamaahnya? Karena masih menganut mazhab bahwa ngaji sepila 1, 2 adalah fardu kifayah. Jadi cukup perwakilan. Sak majlis taklim ono 100, sing penting telu mangkat wakilin gua ngaji sono, gua kagak bisa, gua ada urusan. Ada lagi yang anu ya wis 5 orang berangkat. Ada yang begitu ngaku. Sebab kalau sepila 1, 2 kumpul semua istiqomah penuh An-Nur ini nggak bakal muat, betul. Tapi karena masih menganut fardu kifayah, sing mangkat wes seolah-olah gugur kewajiban, nggak ada dalilnya. Ibu-ibu jamaah sekalian, fardu ain, mau sakpila, mau masing-masing majelis taklim, fardu ain. Siapa yang berangkat, dia yang dapat pahala. Yang tidak berangkat, dia dapat dosa. Mana ada fardu kifayah ngaji? Hanya ada di villa. Karena menggunakan masih perwakilan. Makanya iblis tuh nangis menjerit. Kemudian ditanya oleh jamaahnya, oleh muridnya, oleh tentaranya, bos kenapa nangis? Sepertinya gedek, sepertinya kesel banget. Saya nangis karena umat Muhammad berbondong-bondong pergi ke majlis taklim, mereka ngaji, itu yang bikin saya marah, itu yang bikin saya gedek, kata iblis. Karena mereka tidak bisa disesatkan, mereka susah dibikin berbuat dosa. Mereka yang pergi ngaji dibenci oleh iblis, yang suka duduk di majlis taklim dibenci, digedekin sama iblis. Makanya orang pilah yang suka benci sama orang tukang ngaji sama dengan ibu yang ngomong, bukan saya. Saya mah cuma ngawalin doang. Jadi kalau ada orang benci sama kiainya, sama ustadznya, sama ibu-ibu yang sering ngaji bolak-balik majelis taklim, romannya gedeg baik, iku arane iblisnya. Jangan ke saya dong, nyebut iblisnya kenceng banget begitu, melotot lagi. Yang kedua, iblis tertawa terbahak-bahak, ngakak kata orang sininya mah. Nih anak buah iblis, setan, memedi, kuntilanak, termasuk CS-nya tuh. Bos kenapa ketawa? Girang banget romannya, dapat bonus, dapat hadiah. Ya kata iblis, gua hari ini tertawa seneng karena melihat umat Muhammad rajin sholat, rajin tahajud, rajin duha, tapi nggak pernah ngaji, tapi nggak pernah taklim, tapi nggak pernah menuntut ilmu. Mereka rajin sholat tapi gampang digelincirkan, mereka rajin ibadah tapi gampang dibikin riak, karena nggak diimbang dengan ngaji, dengan menuntut ilmu. Sampai jidat gosong ya bu, kalau sujud sholat baik kagak ngaji mah dibenci sama iblis. Belajar ayo ngaji, taklim, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kita jujur dalam diri, masih banyak agama dan ajarannya Islam yang belum kita tahu. Betul betul.
Masih banyak kita dalam praktek ibadah masih jauh dari kata sempurna. Sholat saja sholat, kan masih banyak orang yang kalau sujud kakinya begini, ya kakinya sholat begini, sujud mah begini, iroh tuh begini kakinya, ini mah begini tuh dua-duanya. Kadang-kadang ditumpangin yang kanan di telapak kaki kiri, ya numpang begini kanan ditumpangin di telapak kaki kiri, nggak nempel ujungnya daripada kaki. Kalau dikatain marah, dinasehatin sok pinter, diajak ngaji ogah, tapi lagunya kayak orang pinter, blow on namanya. Kalau ini mah enggak nih, enggak beda ya. Masih banyak ilmu yang belum kita paham. Takbir saja, apa itu intikol? Intikol itu adalah takbir, hukumnya wajib bu. Takbir intikol selain Allahu Akbar ngangkat tangan di awal namanya takbiratul ihram, ada takbiratul intikol, takbir perpindahan antara satu rukun ke rukun yang berikutnya, itu hukumnya wajib. Kalau ibu lupa baca itu dianjurkan di akhir sujud sahwi. Kapan mulainya? Namanya intikol, bisa di awal, bisa menjelang akhir. Ini ngaji nih, Titin. Ngaji Elin. Mana si Mumun? Main mana si Mimin, si Eti, Yuyun, Yoyoh. Orang kalau lagi berdiri mau ruku kan takbir Allahu Akbar. Takbirnya itu mulai dari mana? Awal boleh, di akhir boleh. Allahu Akbar, menjelang akhir selesai, atau di tengah Allahu Akbar, atau mau hampir sempurna Allahu Akbar. Baru yang nggak boleh itu sudah sempurna baru takbir Allahu Akbar. Itu bukan bacaan takbir intikol, tapi sujud bacaannya tak. Itu kalau ngaji makan paham, cek. Kan guru pengajian sepila 1, sepila 2 yang jarang diundang kan saya doang. Saya juga maklum karena memang mahal bu sekarang saya. Mahal. Saya pakai manajemen. Ya, hanya An-Nur aja yang berani ngundang saya karena udah ketahuan budgetnya. Paling naik sedikit dari rutinan tiap minggu, naik dikit paling gridnya gitu ya. Kalau sampai 1,5 juta, 2,5 juta nggak mungkin, nggak mungkin. Kotak amal digembok itu dibongkar pasti. Tapi karena saya tempat saya, rumah saya, majelis saya, murid saya harus tampil maksimal dan membuat mereka bangga, ini guru kami begitu. Tapi kalau diundang keluar jangan dibocorin. Bu Nani kalau ngundang Al-Bantani berapa ya? Dia mah murah meriah, swag, naikin. Bu saya aja beliau tuh 1,5 juta, masa ibu gopek kan begitu. Kali-kali dong promosiin guru, malah disungsepin. Gampang dia mah, nggak usah ke rumah, nggak usah pakai DP, cukup telepon. Ya kan saya begitu, telepon jadi. Emang ada gitu pengurus majelis taklim sepila pengajian datang ke rumah saya, najis belum pernah. Tahu kayak kagak, betul? Ngajar sering, datang sering, tapi ketuanya nggak tahu rumah saya. Ya, diundang sama saya tabligh akbar juga kagak pernah datang. Alhamdulillah kalau gitu. Ya, hati-hati ngaji, belajar. Maka oleh karena yang kedua, doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah, doa bapak ibu kepada anak, guru kepada murid, orang tua kepada anak, doanya nggak bakal ditolak oleh Allah. Yang paling makbul doa yang ketiga, Nabi kepada umatnya. Makanya guru yang baik doakan muridnya biar berkah.
Orang tua yang baik doakan anak-anaknya biar barokah. Allahumma ja'al auladana auladan kulluhum salihan wa ta'atan wa umruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa aqulahum zakiyan wa qulubahum nuran wa ulumuhum katsiran nafi'an wa ajsadahum sihatan wa afiatan birahmatika ya arhamar rahimin. Doa ibu bapak buat anaknya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami semuanya soleh dan taat, sehat badannya, panjang umurnya, luas rezekinya, bersih hatinya, banyak ilmunya, badannya sehat lahir dahir dan batin. Itu doa ibu bapak buat anaknya. Yang pesantren, yang lagi ngaji, doakan. Allahumma ja'al auladi auladan sholihin hafizina lil Qur'an. Ya Allah, jadikan anakku dan anak kami semua orang yang selalu hafizina lil Qur'an, hafal Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah-sunnah Nabi, fuqaha fiddin, dan paham urusan agama, mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah, dan mereka berkah hidupnya dunia dan akhirat. Itu doa ibu bapak tuh, apalin, yakin enggak bakal hafal. Apalagi yang main handphone begitu tuh, apa ngaji main handphone, COD ujung-ujungnya, Shopee ujung-ujungnya, foto atau guru lagi ceramah videoin nanti. Betul apa betul? Kan salah satu adab itu dengar dan perhatikan orang yang berbicara. Ibu punya adab kepada suami, suami lagi ngomong, ibu berpaling, suami marah. Suami ngajak ngobrol serius, ibu main HP, pasti suami gedek. Begitu juga sebaliknya, ibu ada perlu ngomong sama laki, lagi serius, lakinya mah santai. Iya, terserah kamu. Kata bininya, Pak, aku lagi ngomong serius, coba ngadepin mukamu ke sini. Ya udah, ngomong apa sih lu? Gua lagi chattingan nih sama si Iro. Tuh, satu poin tuh. Iblis marah kepada orang yang tukang pergi ke majelis ilmu, majelis ta'lim. Ibu harus beruntung karena ibu digerakkan oleh Allah hatinya, lalu pagi berangkat ke sini. Berarti ibu adalah manusia pilihan Allah. Berbahagialah sudah dipilih Allah untuk duduk di sini. Amin. Tidak semua orang hatinya digerakkan. Karena ingat, dalam Islam hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua, tapi kalau dipilih mah cuma satu, hidayah. Ya, ya. Ya, ada Bu, Sanggar Hidayah itu. Kemarin puasa ngundang saya beliau bukber ceramah Ibu siapa? Bu Lina, namanya Hidayah. Hidayah jogging, iya apa namanya? Hidayah, Sanggar Hidayah. Ya, fitness perempuan, yoga. Ya, tapi perempuan semua kan, nggak ada laki-laki. Hidayah itu ada dua dalam Islam. Ada ibu kadang-kadang begini, ya Allah itu orang cantik kok nggak pakai jilbab baik sih ya. Padahal mah lebih cakep pakai jilbab. Tetangganya bilang, biarin atuh Bu, dia kan belum dapat hidayah. Tuh, itu deket majlis taklim. Rumah ketimbang 3 meter kehalang jalan doang, kagak nyampe ke majlis taklim. Nggak mau ngaji tuh orang, tapi giliran sepedahan, jogging, ngukur jalan, diupload. Hari ini 5 kilo guys, 5 kilo guys, jalan kaki hari Minggu, pila 1 pila 2 bulak balik, majelis taklim depan rumah ceker kagak nyampe, blow on. Ada yang begitu? Ada yang pakai kerudung merah itu. Hidayah itu ada dua, hidayah irsyad namanya. Yang kedua hidayah taufik. Hidayah irsyad, petunjuknya sudah ada. Dalam dirinya itu udah ada Islam, dia tahu itu wajib, sholat itu wajib, pakai kerudung itu wajib, nutup aurat itu wajib, kelihatan aurat itu dosa, dia tahu.
tapi dia belum melaksanakannya, belum mengamalkannya, namanya hidayah irsyad. Yang kedua hidayah taufik. Hidayah taufik itu hidayah dia sadar itu perintah Allah semua syariat, lalu dia eksekusi, dia lakukan, dia kerjakan, dia amalkan. Sholat, puasa, ngaji, pakai kerudung, itu namanya hidayah taufik. Bahkan ditingkatkan grade-nya, dari kerudungnya cuma nempel yang langsung jadi, ganti kerudung yang berjilbab besar sampai ke ujung kaki. Kalau naik motor sen nggak kelihatan, kalau ngerem juga nggak kelihatan, kadang-kadang ujungnya kegulung sama rantai saking gedenya itu kerudung. Ada yang begitu, ditingkatkan lagi, naik ke atas pakai cadar, taufiknya pakai cadar. Naik lagi pakai sarung tangan karena musim panas takut hitam. Naikin lagi kemana-mana nggak lepas pakai sarung kaki, langsung pakai sepatu bola main futsal. Nah itu namanya taufik, itu namanya hidayah taufik. Dapat petunjuk, amaliyahnya makin ningkat, itu namanya hidayah taufik. Jadi jangan menjustis orang nggak dapat hidayah. Siapa bilang wong dia sholat berarti dapat hidayah, cuman belum berjilbab. Dan jangan diukur juga nilai seseorang itu dari pakai dan tidak pakai, karena ingat kembali kepada Allah, nilai seseorang itu nanti seperti apa. Kita kan hanya menilai luar dan syariatnya. Siapa tahu yang nggak pakai jilbab itu lebih taat sama suami, lebih bakti sama suami, tawadhu sama suami. Yang pakai kerudung justru paling sadis sama suaminya. Kan tidak sedikit yang berkerudung, pakaiannya rapi, suaminya kurus, nggak ada gizi karena diomelin mulu. Pagi-pagi ngopi dibentak, ngopi melulu. Ya Allah mah baru ke 2 kali, piring tuh gelas belum dicuci, kopi lagi baik. Bikinin mah, kamu tahu tanganku 2 nyetrika nih, bikin dewek apa? Lelaki digituin, apalagi laki-laki yang suaminya orang pilak langsung ciu, udah kayak kerupuk kena air. Ya mampret. Wah mah laki kayak begitu mentalnya. STI, suami takut istri. Ibu yang harus takut kepada Allah lewat jalan takut kepada suami. Ciri takut kepada Allah, ciri takutnya kepada suami. Kenapa? Murkanya suami, murkanya Allah. Makanya di Al-Quran ada perempuan namanya nusuz. Nusuz itu wanita songong, pergi nggak pamit, nusuz. Suami pulang dia pergi kagak pamit, WA ada, telepon bisa. Dek kemana mama? Nggak tahu pak, tadi pergi sama temen-temennya. Ditelepon, kamu lagi di mana? Aku lagi ada acara sama temen. Kok nggak bilang? Kok nggak ngasih tahu aku? Kata suaminya. Ya pikir aku nggak masalah gitu. Nggak bisa, pulang bu, wajib minta maaf sama suami. Kalau kagak nusuz. Malam boleh kata Nabi nih orang tidur beda ranjang. Suami di ranjang, ibu di kolong. Masuk lo. Nusuz lo, pergi sama temen lo ngebasok kagak bilang sama laki lo. Masuk ranjang. Gitu pagi-pagi tadi sama laki dibuka spray, keluar. Udah keluar kerunyung sama kecoa bareng. Ya Allah, biar mikir boleh. Kalau nggak suami di kamar, ibu di kamar mandi. Nusuz itu namanya. Wanita durhaka melawan suami. Ibu maaf kalau izin ke pila 1, udah ke pila 1 aja wis balik meneh nang omah. Ojo mampir nang Cipes, ojo mampir nang Ayon. Ini ada orang ngaji izin sama suami pulang sore, ternyata ngebaso nang Cibitung.
mangan nang Cibatu, laki di rumah nungguin masak ora, mangan ora ono sego, balik mangan orang bungkus, bini sambar geledek. Ada yang begitu? Ada pakai kerudung hitam. Saya kalau udah ceramah habis bu semua, dari Masjid sampai ke Maghrib, dari A sampai ke Z. Makanya yang kena mah mesem, apalagi yang nender di tembok itu, gua banget itu, gua banget itu katanya begitu. Maksud saya izinnya suami kan satu ngaji, ya wis balik nek ngaji, pulang kembali, kecuali dirapel, Pak habis ngaji aku mau lihat temenku lahiran, habis lahiran ada sore ba'da asar lanjut akikohan, aku ndak pulang, nanti sebelum maghrib wis sudah di rumah. Oke, 3 tempat diizinkan sama suami berangkat gitu. Mengizini wong ngaji tok kok, oh malah balik sore. Begitu tanya temen-temennya, waduh maaf ya Pak, ibunya diculik dulu, dibawa ke anu. Suaminya, dasar suaminya, iya nggak apa-apa, yang ngajaknya premannya pengajian sepila 2 sama sepila 1. Ya wis kalau mah ibu mah aman aja dah. Laki PA nggak boleh. Nusuz namanya. Nusuz itu songong, ngelunjak. Nada suara keras nggak boleh dalam Islam, suami istri kepada suami. Nada keras itu nggak boleh, udah dosa. Makanya ibu itu gampang banget masuk surga, gampang banget masuk neraka. Nabi ditanya saat Isra Mi'raj, ya Rasul lihat apa aja di neraka saat Isra Mi'raj? Aku melihat ahli penduduk neraka kok kebanyakan perempuan semua, laki-laki enggak sedikit sih, cuman kebanyakannya lah perempuan. Ditanya ya Rasul emang dosa apa mereka? Dosa kepada suami, mereka tak mau bersyukur, kurang pandai bersyukur, nggak qanaah. Makanya ibu villa jamaahnya semua ini yang hadir biar jadi isi yang qanaah, dikasih berapapun syukur alhamdulillah. Bahkan kalau bisa tuh nerima duit pun jangan dilihat muka suami, adab tuh. Ali pesen, terimalah uang atau rezeki dari suamimu, tundukkan kepala, jangan dilihat. Ini mah Haji Sembong, 1.000. Itu mah alhamdulillah, terima kasih Pak, jazakallahu khairan katsir, barakallahu fikum. Ya masukin kantong, bawa ke pasar, begitu dibuka, 5.000. Alhamdulillah nggak masalah. Senyum, tapi kan sulit perempuan seperti itu, karena memang perempuan di villa 1 dan villa 2 tidak akan pernah bisa dibahagiakan oleh suami ibu. Sehebat apapun suami ibu, sekaya apapun suami ibu, seganteng apapun suami ibu, ibu tidak akan pernah bahagia dengan bernama laki-laki suami ibu. Ibu hanya bahagia di dunia di villa 1, 2, termasuk mereka ini yang bahagia. Perempuan hanya ada 2 laki-laki yang bisa membahagiakan ibu, 1 Soekarno, 2 Bung Hatta. Udah, itu yang bikin ibu bahagia, itu yang ibu bahagia. Ada Soekarno dan Bung Hatta, 2 laki-laki itu yang bikin ibu happy. 2 laki-laki itu ibu yang bikin toab baik di ayon, apalagi warna merah berjejer, penuh dompetnya. Meriang geh sembuh, menggigil geh cager. Makanya kayak para suami, kalau suami istri mau mengeluh panas dingin, nggak usah dibawa ke dokter, bawa ke pasar Serang, toko emas, lu pilih mau mana lu, mau antam apa mau apa, langsung bu keringetan, langsung sembuh. Perempuan tuh udah dari sononya, ya udah dari sono kodratnya perempuan mah. Coba ibu-ibu kalau di dompetnya itu warna abu-abu, ya ngejejer begitu, udah bikin status tuh, kalau dompet isinya tinggal yang abu-abu, bete guys. Kan perempuan zaman sekarang apa aja distatusin kan, apa aja di SW-in. Nanti nih habis selesai ngaji nih,
Saya pulang, saya lihat jamaah saya pasti SW-nya banyak nih. SW saya lah, SW yang di depan situ lah, statusnya sambutan ketua lah, Bu Nani lah, wah pokoknya mah rame. Coba aja kalau nggak percaya. Betul betul. Silahkan saja yang positif monggo. Yang penting jangan berbau negatif, apalagi menyindir menyinggung. Apalagi maaf ya, suami sakit bukan dibawa ke dokter, malah dipoto. Suamiku 2 minggu muntaber, belum sembuh lagi, dipoto lagi. Lu mau sembuh mau mati lu. Bini kurang ajar, bukan didoain malah dibikin status. Jangan, dagang boleh, statusin. Ada ilmu yang manfaat dari orang lain, copy paste, sebarkan lagi dapat pahala. Yang kayak begitu tuh cari amal mah, siapa tahu tuh sorga di situ letaknya. Siapa tahu sorga kita teh duduk di majlis taklim di An-Nur, betul? Bukan yang sujud tahajud jungkir balik sampai jidat gosong. Tapi ibu mah nggak ada sih, nggak pernah saya lihat jidatnya gosong. Bapak-bapak kebanyakannya mah, bapak-bapak makan ada ya, kiri kanan gitu hitam, warnanya sama, kemudian bentuknya sama. Gue mah aneh dah. Lah ilok sujud sampai kiri kanan bulatnya sama. Ternyata dia mah kalau ke masjid bawa sejadah ditaruhin batu di bawah sejadah. Begitu ruku bledug, beletuk, jadinya hitam. Kata gua pengen disebut ahli sujud, norak. Ya, bukan begitu ahli sujud mah. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Fat, lihat orang yang ahli sujud itu, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Asar itu artinya efek dari ahli sujud, auranya keluar, amal kebaikannya cakep, pergaulannya bagus, walaupun nggak pakai make up, cakep kelihatannya karena ada wudhu dan sujud, bukan karena ada bekasnya. Saya dari kecil Bu Elin sujud dia gege hitam. Ada yang kedua dia mah kalau sujud Allahu Akbar lah digasruk-gasrukin lah. Kalau sejadahnya Al-Hidayah lembah hijau, kemudian Cikarang yang tebel pakai sujud itu enak, diinjek ngembal lah. Ini mah keras, ini mah keras kalau sujud ketelepasan mah ngebletuk. Ini udah berapa tahun nggak tahu juga saya, karena memang udah lama. Mudah-mudahan besok diganti. Amin ya robbal. Ibu mah belum pernah ya, Bu saja Bu Haji ya, lihat perempuan jidatnya hitam kan, belum pernah. Jangankan jidatnya hitam 2 bekas sujud, ibu-ibu mah dibuka ada sedikit komodo aja. Komodo apa Bu? Oh udah ganti ya. Oh komedo, norak banget ya. Jadi ustadz jadi kiai nyebut komodo ge apa? Komedo ge komodo. Langsung kan Bu ke salon. Perawatan, skincare. Ibu udah berapa karung skincare? Pengen glowing di hadapan orang, tapi nggak pernah glowing di depan suami. Padahal ibu yang diperintahkan itu apa Bu? Idza syarratka nazarka, idza syarratka, dipandang suami nyenengin, berarti dandan, berarti mempercantik diri, berarti pakai skincare untuk suami, bukan untuk tukang ojek. Kondangan temen, waduh baju udah paling mahal, paling heboh, udah kayak ustazah Kajol mau ceramah almarhumah. Iya, mau kondang mau kemana Po? Kondangan, wangi, ces, prat, glowing. Lah pulang dari kondangan malam tidur, masya Allah, sampai pakai daster ke sobek, dari ketek sampai paha belahannya. Ya Allah, kadang-kadang pakai kutangnya disambung penitih 3. Lah suami sergap banget, meluk ketusuk. Kata suami, aduh kenapa Pak? Ini apa sih kok berdarah? Ternyata penitih.
Saya kalau Umi pakai BH kutang pakai peniti najis gue lemparin. Buang. Ngapain masih dipakai baik? Kayak laki kagak mampu beliin. Beliin atuh be, pesen di online. Tinggal beli. Lah malu kiai masa ke pasar nyariin kutang. Kutang Pak, kutang. Sampai Umi, Bi, ukuran berapa ya? Kutang. Saya bingung kan dia macam-macam kutangnya. Akhirnya saya nyari, Mas kutang. Ini Umi, mana kalau nggak salah segini ukurannya. Asli, begitu tangan saya begini, saya pegang naiki ini ukuran Umi. Karena memang prakteknya suka begitu. Ibu mau kemana? Gitu. Aduh, awas kompol. Ya, jadi nyari nomor susah, gampang saya mah Bu, tinggal. Nah ini pas, karena memang begitu. Lah iya kerjaan saya apa tuh? Ya, selain mainin begituan. hiburan Ustadz Kiai kan itu. Ulama besar pengarang kitab Bu mentok sampai nggak bisa nulis kitab, bingung. Lalu beliau kemudian berjima dengan istrinya, biasa mandi, sholat lagi, lalu nulis kitab lagi, encer, lancar, begitu. Makanya kalau laki bete, nggak mau tidur, gelisah, Pak, naik, begitu, naik, udah naik, capek tidur. Kata istri, alhamdulillah suamiku bisa tidur. Tuh obat itu, obat. Makanya suami istri yang baik, yang solehah itu, kata istri bilang ke suaminya, ayah, yang biasa ayah nih ya, yang biasa bapak monggo atau papa boleh, kamu silahkan ngopi sejauh-jauhnya, silahkan kamu ngopi dimanapun, bebas. Tapi ingat, kalau giliran nyusu kamu pulang. Nah, istri soleha bagus tuh. Gitu. Ini mau asal ngopi diomelin, pergi nongkrong biarin ngopi mah di mana saja beb. Giliran nyusu mah pul. Ibu pernah ngomong begitu nggak? Ya norak berarti. Ngomong begitu. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Nah yang terakhir saya mau tawarkan, ibu pengen mulia nggak di sisi Allah? Mau nggak ngamalin 5 amalan bocil? Imam As-Suyuti bilang, siapa orang dewasa yang bisa ngamalin anak kecil, ngamalin ilmunya bocil, maka dia akan bahagia di sisi Allah dan akan mulia di sisi Allah. Tapi amalan anak kecil, apa kata beliau? Yang pertama amalan anak kecil, maaf nih Bu ya, namanya bocil. Ya, kalau amalan anak kecil itu kan beda sama orang dewasa. Pertama kata Imam Suyuti, anak kecil itu punya amalan gak pernah pusing mikirin rezeki. Anak kecil itu gak pernah mikirin duit. Ada gak anak ibu? Kenapa nak? Pusing mah, lagi mikirin duit, usaha bangkrut. Ada nggak yang begitu? Anak kecil mah taunya mah cilok, cegat, beli, nggak mikirin ibunya mau punya duit kek, mau kagak, yang penting ada tukang cilok amalin satu tuh. Artinya ibu jangan terlalu mikirin berat persoalan dunia, soal rezeki, karena rezeki sudah diatur dan sudah ditakar, tidak akan pernah tertukar. Betul? Ustadz banyak di Pila ini, kiai banyak di Cikarang Selatan ini, kiai-kiai besar, kiai-kiai yang luar biasa punya nama. Saya juga dikatakan disebut Ustadz Kiai. Maaf, kalau urusan rezeki mah beda-beda. Betul? Ada rezeki kiai punya bini atuh, ada. Ada yang kiai sama kiainya ustadznya, tapi bininya lebih dari satu, ada. Ada nggak? Nggak usah disebutin, nggak usah. Itu rezeki namanya. Saya ceramah sering berdua. Kadang-kadang Abang Usub Ki Al-Buguri pernah.
Sama Ustadz Maulana pernah, sama Ustadz Pantun Taufikur Rahman pernah, ya, sama Jakat Tingkir sering. Tapi rezeki mah beda, walaupun satu panggung, ceramah satu panggung sama Habib kemarin, Habib Jindan satu panggung tabligh akbar, tapi rezeki mah beda. Saya ceramah paling lama nungguin dia belum datang sejam setengah lebih. Assalamualaikum turun, dia ceramah 30 menit kelar lah, dia 8 juta, gua gak keparo-paronya acan. Tuh rezeki begitu, rezeki mah begitu. Kadang-kadang ngeselin emang. Nggak perlu iri saya, nggak perlu dengki. Saya pernah ceramah Bu di kampung Ustadz Tile, sering ke sana ceramah. Ustadz Nur Fadilah, dikenal Ustadz Tile yang kurus teh jangkung. Diundang ke kita itu Bu 8 juta paling kecil. Ya, 8 juta bisa 9 juta. Kemarin dari sono ngundang saya, Kiai ceramah ya di sana. Ini kampung Tile, iya. Kiai biasanya berapa? Saya mengeribet nggak pakai manajemen. Insya Allah saya masih siap. Cuman Ustadz Tile kalau ke kampung saya segitu, saya samain sama dia gitu ke sono. Nah, dia kagak bisa ngomong. Iya dah gitu. Akhirnya mah 7,5, 7.500.000. Alhamdulillah. Saya kan nggak nyebutin angka, yang penting samain sama dia. Lah sama dia Ustadz, gue Ustadz, dia ceramah, gue ceramah, dia kayak bikin ketawa, gue kayak ngakak. Apa bedanya sih? Ya, cuman dia mah jelekan dikit, gua gantengan, begitu. Begitu. Rezeki mah Bu, maaf. Ibu punya anak berapa? Bedain coba rezekinya, lihat. Pasti beda. Orang tua kita punya anak berapa? Termasuk ibu. Sok liatin saudara-saudara ibu. Enggak sama semua sama ibu nasibnya. Betul. Saya punya saudara 10, meninggal 3, tinggal 7. 7 orang ini beda-beda rezekinya. Ada yang Ustadz Komar, mungkin diantara ibu ada yang kenal sama Ustadz Komar, termasuk An-Nur, itu abang saya. Satu kandung, satu ibu, satu bapak. Walaupun Ustadz beda rezekinya. Beda rezekinya. Ya, tapi alhamdulillah karena ilmu warisannya nggak pernah ribut gara-gara Fatihah. Saya nggak pernah berantem sama abang saya rebutan berkat begitu. Nggak pernah. Cuman dia mah mukanya tipis. Pemalu dan jaim, ini mukanya udah sama sama tiang ini nih, sama sama ini nih, tembok sama, udah tebel ya, nggak ada malunya. Itu tuh yang namanya anggur tuh, jangan dikemana-manain. Kenapa hilang? Anggur mana Ustaz? Anggur tadi mana? Tuh kan hilang, ini kemana ini? Padahal udah diancam baik tadi, saya foto di pangku begini, hilang. Wah, ternyata ada pencurian, saudara-saudara. Nggak malu saya meminta sama jamaah bungkusin. Minta-minta aja, ngapain jaim-jaim? Ada dikasih, nggak ada ya kita paham. Mereka bilang pakai, Pak maaf kita nggak ada acara makan. Nanti mau dibawa ke Ayon aja. Ayo, mama mau aja, Ayon. Ya kan hebat An-Nur, ceramah di An-Nur di masjid lah, makan di Ayon, kan hebat, berarti kasnya gede. Ngimpi ya, paling juga mentoknya di situ tuh, di atas tuh. Nggak apa-apa, yang penting guru itu jangan sampai pulang ada cerita lapar nggak makan. Ya apa sih ibu berisik banget, emang ibu mau ngebungkusin apa? Ya alhamdulillah udah paham dia mah. Ibu pun belum paham dengan saya, karena memang saya ngajar ibu itu hanya mungkin dalam jangka 1, 2, 3 tahun baru ketemu. Kalau ini mah bisa sebulan 2 kali Bu, bahkan bisa 3, 4 kali ketemu lagi dengan syukuran malam. Makanya saya seneng kalau jamaah itu pada hamil tuh, seneng saya mah, seneng. Pasti 7 bulan ngundang saya, nanti akikoh ngundang saya lagi, makanya seneng. Makanya doain Bu Nani biar hamil lagi, amin amin. Bu Haji juga doain, amin. Mudah-mudahan hamil lagi, amin. Nggak apa-apa. Ya, siapa lagi? Doain semuanya. Ayo, kalau hamil. Hamilnya mereka tuh seneng. Makanya Ustadz dipilih itu kalau dalam mati seneng. Bisnis, tahlil guys. Makanya tahlil jangan dilarang. Paling gedeg tuh sama orang yang ngelarang tahlil. Tahlil lebih enak aja. Proyek gua goblok. Begitu lah, sekali tahlil cepet. Iya, makanya tahlilnya semangat ustadznya.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, la ilaha illallah, cepet Samsu. Tapi kalau cuman 20.000, la ilaha illallah, la ilaha. Makanya Ustadz Barnas itu bisa diciriin. Kalau tahlilnya semangat, gocap ke atas. Tapi kalau Allah lagi kepala manahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah goceng gitu ya. Makanya ngertiin apa sama Ustadz yang suka tahlil teh ya, itu teh besar pahalanya. Lu kan ngasih Ustadz syariat, hakikatnya pahalanya buat ibu bapaknya di alam barzah. Ayo istiqomah, dirikan dan tegakkan, istiqomahkan taklim kita sepila ini, amin. Ayo datang berbondong-bondong, makmurkan masjid tempat di mana lokasi acara, betul? Karena sebentar nanti milad katanya, milad. Nih, saya ciriin ya di pila itu, kalau milad atau acara sepila, ngundang kiainya rada sohor, ustadznya berbau-bau artis, ya pasti banyak. Apalagi mungkin ustazah Haja, Umi Pipik, guru semacam saya ini nggak bakal diurusin, dicuekin. Tampil datang lah, panitia ge belum mandi, kutangnya belum dipakai, udah nongkrong depan, paling depan, takut nggak kebagian foto sama Umi Pipik. Ada yang WA sama saya, cewa Pak, kita datang dari pagi nggak sempet foto sama Umi Pipik. Lah emang ibu mau ngaji apa mau foto? Giliran mereka berbondong-bondong, HP dicas, muka glowing, pakaian seragam, mau ketemu ustazah A, ustazah B, mumpuni segala macam. Guru sih ngajari agama sejak nol dicuekin. Mau foto kayak bapak mau udah biasa, nggak usah, sono udah biasa bapak. Buset, kan sakitnya di sini bu. Kata gua, lu besok mati mumpuni yang mandiin, jangan gua. Ogah gua mandiin lu, nyolatin apa lagi, sono ke Jawa lu, susulin sono. Lah guru dicuekin kayak kemarin Umi Pipik di situ. Lah kagak diurusin saya mah, cuek gue. Untung ada Ustadz Barnas ya, Ustadz Barnas tanya, sing sabar Ustadz, senasib. Lah ini ketuanya geng nyuekin. Ada apa kok kayak begitu tuh ya, didatangin rame hanya pengen foto, pengen selfie, diupload, bangga dengan temen kita ketemu. Dari tadi saya datang nggak ada yang minta foto sama saya. Nah, apa ada yang minta foto sama saya? Saya turun tadi di situ, apa saya disambut dengan hadroh begitu? Nggak ada, kan ngeselin Ustadz Barnas, ngeselin kajen tad kajen. Mun salakina paeh ku Ustadz ulah disolatkeun. Tuh maksud saya, siapapun yang ngisi ilmu dari siapapun, Ustadz jauh mendekat, yuk kita hadiri, datangi dan istiqomah insya Allah. Jangan pernah takut ibu dalam kebenaran, ibu ustazah, ibu haji, jangan pernah ragu dalam menegakkan keadilan. Yuk makmurkan majlis taklim sepila ini biar barokah, amin. Saya pesan, jangan pernah takut. Benar ibu disalahkan orang, tapi takutlah ketika salah ibu dibenarkan orang. Paham? Yang muda mah paham, mama melongo. Naon sih itu maksudnya ustadznya? Mama tuh ngerti. Ya, saya ulangi, jangan pernah takut benarmu disalahkan orang, tapi takutlah ketika salahmu dibenarkan orang. Maksudnya kalau benar mengapain takut walaupun disalahin? Ya, yang lagi takut itu kita salah dibenerin orang lalu diikuti, padahal salah. Akhirnya dilun mudilun, sesat menyesatkan. Yuk insya Allah pila 1 pila 2 bergabung ini pengajiannya, berarti jalannya jalan benar, jalan hak, dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, anak kecil itu bos punya sifat kalau sakit nggak pernah ngeluh dan nggak pernah menyalahkan Tuhan. Ayo ibu punya anak kecil pernah dirawat, nyalahin Tuhan nggak? Mama Tuhan kok begini sama dede? Sakit mah sakit beda mah, paling nggak aduh weh. Tapi orang tua
kadang-kadang dikasih ujian sakit ngeluh. Semalam terakhir 6 hari dirawat Bu, seorang tua umur 70 tahun tapi masih seger suaranya, satu kamar sama anak saya. Dibohongin sama anaknya. Apa dibohongin? Mau dirujuk ke rumah sakit besar tapi bohongannya mau pulang. Emak pulang ya, kita dirawat di rumah aja. Emaknya mau dicopotin semua alat itu. Ternyata beliau komplikasi penyakitnya. Semalaman itu Bu meraung-raung nahan sakit. Ya nek cowoknya ramah itu. Enggak mah itu. Ya, saya juga gitu kan, nggak ngerasain pasti sakitnya luar biasa, ada jantung, ada liver, ada macam-macam. Apa yang keluar dari mulutnya Bu? Semalam itu beliau asli orang Banten, Pandeglang. Aduh, airek paeh atuh. Gusti, airek cager atuh cagerkeun gitu. Maksudnya bahasa orang kitanya mah, kalau mau mati mah udah atuh matiin, saya teh jangan disiksa. Kalau memang mau sembuh atuh sembuhin. Atuh dosa naon, atuh uing teh kieu, penyakit teh ku kieu-kieu teuing. Pangeran nyebut pakai pangeran, nyebut Allah. Namanya nyalahin Tuhan. Anak kecil mah nggak pernah. Cucu saya Bu dirawat 3 malam, anteng weh. Main handphone paling atit iut ke, itu doang. Apa nyalahin Tuhan? Enggak, ilmunya tuh ambil biar kita mulia di hadapan Allah. Yang ketiga, anak kecil itu kalau berantem kata Imam Suyuti langsung berdamai, nggak pernah lama dia punya dendam, nggak pernah berhari, berbulan, berminggu, bertahun-tahun. Anak kecil kalau berantem jam 9, jam 10 Han main yuk. Ada yang begitu nggak? Tapi nek wong tua nih mesti nek sebulan nggak setahun, kadang-kadang mah bertahun-tahun, bahkan ada yang pindah rumah gara-gara ribut berantem sama tetangga. Naudzubillah. Tuh sifat anak-anak cepet baik kalau dia bermusuhan, nggak pernah lama, cepet tabayun, saling memaaf. Apalagi kebiasaan anak kecil, yuk kita amalin. Sering berbagi makanan, mujtami'ina, suka makan berjamaah. Tuh anak kecil itu kalau punya makanan berbagi bareng-bareng, kadang-kadang sering suapan. Saya lihat anak saya, cucu saya itu, kalau anak yang kecil itu pegang astor gitu, kata kakaknya, Cici, kan dia manggilnya Cici. Cici minta kakak ya, dimasukin ke mulutnya, dipegang. Apa ada ibu lagi makan bakso? Ada teman masuk, Ibu Iro, ngerasain dong? Pakai gitu garpu ora. Bahkan memang madang kagak mau kelihatan. Ditepuk Bu Nani, saya udah lihat ibu dari tadi, ngapain kudu ngumpet, gitu deh kata Ibu Ketua. Kita mah nggak pernah, jangankan sama orang lain, sama suami guys, saya jamin nggak pernah nih suap-suapan ini, nggak pernah ini. Bu Elin nggak pernah ini nyuapin Pak, nggak pernah, betul nggak Ibu? Jarang nyuapin suami kan, padahal kata Nabi nyuapin suami 1 kali disuap, dimakan suami, ikhlas istrinya, ridho karena Allah, mencari ridhonya, maka kata Nabi pahalanya sama dengan 3 kali umroh. 3 kali umroh, 1 kali nyuapin suami, dikunyah amalake, ridho si istri dan suaminya, pahalanya 3 kali umroh, 30 juta kali 3 dah sekian, hampir 100 juta cuman nyuapin suami 1 kali. Maka dari sini pulang karena nggak masak, mampir ke warung Padang beli nasi. Laki pulang zuhur, ayah mam kata lakinya, astagfirullahaladzim, ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim wa nunazzilu min. Kenapa ayah kok mama diruqyah? Lu pulang ngaji kesurupan setan amanah ini, jangan-jangan dari An-Nur, jangan-jangan dari Pila Blok H ini. Setan dari sana, pulanglah kau, jangan mengganggu istriku. Istrinya tobat mau ngamalin ilmu dikata kesurupan. Kenapa laki juga aneh Bu, pelan-pelan, jangan langsung tiba-tiba. Lah aneh laki, kata laki, lu mau bekasan ya? Waduh, jangan-jangan lu besok mati lagi gue mah, gitu. Pelan-pelan ngobrol dulu. Ternyata ayah, kalau nyuapin ayah itu ya pahalanya gede.
1 kali suapan 3 kali umroh. Kata siapa? Tadi pengajian mama. Oh, kamu terus? Ya pengen sih begitu. Ayo. Nawarin suami malam Jumat, malam Senin, pahalanya luar biasa. Jihad fisabilillah jauh pahalanya. Ya Allah, sedekah di jalan Allah jauh. Berapa bu? Haji berangkat plus dengan umrohnya. Nawarin toh. Pak, monggo. Kulo sampun siap niki. Nek badhe monggo, nek ora yo nak tak tutup meneh. Kira-kira ada perempuan yang begitu? 100.000 satu orang. Kebanyakannya mah ini sudah gayanya gaya pohon pisang. Jadi kalau ditebang roboh blek, wis sakarepmu. Monggo, ada yang saya lihat begitu, terserah padamu, kau apakan saja. Ya Allah, suami kerja keras sampai keringetan, lu kira-kira atuh mau udah tahu beginian ngapain pakai baju 3 lapis lagi? Atuh udah kayak lontong pila gede, tanya daun melulu, isinya mah cuma segede jempol. Ya pila mana meren dapat berkat dari sini, gede lontongnya tapi isinya kecil. Ya, ada yang nawarin? Gengsi ya? Malu ya? Ih, padahal mah pahalanya ya Allah, Masya Allah. Ya, mulai sekarang besok tawarin. Ayo Pak. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit ada ijazah ilmu, bawa pulang, amalin. Ilmu amalin, bawa pulang. Yang punya handphone rekam. Di videoin boleh, direkam boleh, supaya ketemu AA dapat ilmu. Gitu. AA. Atau di pila ini dikenal dengan Mas Al Bantani maksudnya. Ya maafin saya mah bukan kiai, bukan ustadz ya, ini mah casing doang. Casing doang, ustadz kiai aslinya mah bukan. Tapi karena saya gaul sama ustadz, suka bareng sama kiai, jadi ketepaan. Ketularan kiai, bau-bau ustadz, bau-bau kiai daripada kiai-kiai bau. Daripada ustadz-ustadz bau. Ibu mau saya ijazahin ya? Kurang 1. Nah makanya kalau ngaji banyak begini nih, ada yang inget, ada yang blow on. Udah pasrah baik, padahal mah ada yang belum. Tadi yang pertama apa bu? Tidak pernah khawatir terhadap rezeki. Yang kedua, nggak nyalain Tuhan kalau diuji dikasih penyakit. Yang ketiga, berantem langsung damai, nggak pernah punya dendam. Terus sering berbagi makanan. Nah yang keberapa tadi bu? Yang keempat ya. Yang kelima, nih anak kecil itu bu, coba lihat dan kita perhatikan baik-baik. Ketika dia punya masalah, anak kecil itu hanya nangis. Dan ketika dia takut hanya nangis. Jika dia ketika khawatir hanya nangis. Dan kita orang dewasa bisakah seperti itu? Nangis ketika takut maksiat, ketika banyak dosa, ketika kita berlumuran maksiat, masa lalu begitu hitam. Pernahkah kita ketika sholat mengeluarkan air mata lalu menangis di hadapan Allah minta ampun? Anak kecil itu ketika takut hanya satu, nangis. Lihat setan di rumahnya nangis. Lihat orang lewat memedi padahal nggak tahu jelas apa, nangis. Ngomong nggak bisa, cuman takut, nangis. Nah ibu itu bisa nggak seperti itu? Kata Imam Suyuti, kalau bisa seperti itu betul ciri ibu ada rasa roja, berharap kepada Allah dosa diampuni, karena ibadah tidak akan pernah tenang kalau dosa berlumuran di dalam hati. Doa susah dikabul, terhalang oleh dosa. Ibu pernah nangis nggak? Pernah ngelihat HP suami, si Mumun salah WA nyambung ke suami, ibu yang baca,
Orang ngajar ya, padahal sama temennya juga, cuman salah doang, nangis. Ngebayangin suami selingkuh, nangis. Tapi kalau yang lain mah kagak pernah. Ibu pernah nggak lagi sujud nangis? Ya Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, 20 gram hilang ya Allah. Di mana itu? Antam ya Allah. Ternyata nangis gak inget emasnya, 20 gram hilang. Dicari-cari nggak ketemu. Kan kata Ustadz juga katanya sholat dulu. Kalau udah sholat apa ke yang lupa suka inget baik. Kenapa ini kok nggak ada, nggak inget baik? Itu di mana emas 20 gram? Padahal malakinya yang ngejual. Dijual sama lakinya, goblok. Suami edan, bini punya gelang dijual. Ya, makanya saya setuju ibu, yuk investasi di emas. Karena emas lagi mahal, insya Allah investasi di emas aman. Asal jangan jual beli pakai emas, nggak boleh. Emas dibeli pakai emas lagi nggak boleh, haram hukumnya. Ngebeli barang dua harga haram hukumnya. Kalau investasi mah boleh, yuk boleh. Ibu mau jual emas sekarang mahal, ya. Kalau ibu cuma punya 1 gram, ada di sini yang punya emas 75 gram, bahkan ada yang 70 kilogram, jual. Namanya Mas Musta'in. Jual. Dia mah bisa ngomong. Cuman kagak laku. Ya, ikutin doanya. Doa buat anak. Anaknya biar sukses, biar soleh, biar berhasil belajarnya, biar cerdas otaknya. Siap ya? Ibu punya anak di rumah, masih sekolah? Nah, masih pesantren atau kuliah? Ibu ingat ada doa dari Nabi yang dibacakan oleh beliau kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat sekaligus sepupu, umurnya sangat muda, 15 tahun. Di Taif beliau masjidnya, namanya Masjid Ibnu Abbas. Jadi kalau ibu ziarah ke Mekah Madinah, mampir di Taif. Jangan naik gondola doang. Naik gondola ini mah, giran ke masjid ke ora. Salat di situ. Masjid tiangnya banyak, namanya Masjid Ibnu. Nah, ibu pegang dada anak ibu atau punggungnya anak ibu sambil dibacakan doa ini. Siap ya? Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khshu zaufan hukman wa ilma. Kayak lagi Allahumma khshu zaufan hukman wa ilma. Ibu dengerin, saya ulang ya. Ini kalimatnya biar jelas karena beda huruf nanti beda makna. Allahumma khshu pakai shin, bukan pakai sod. Khshu pakai shin ya. Allahumma khshu zaufan pakai zai, zaufan. Hukman pakai hak kecil, hukman wa ilma. Artinya begini, ya Allah, penuhilah dada anakku ini dengan hikmah, kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Jadi dada anak kita itu dadanya penuh dengan hikmah ya, bijaksana, orangnya arif, orangnya baik, orangnya abror. Otak kepalanya isinya ilmu. Amalin nama ibu, hafalin. Anak mau sekolah pegang dadanya, pulang sekolah pegang punggungnya, mau tidur usap dadanya sambil bacakan itu. Ulangi lagi. Allahumma khshu zaufan hukman wa ilma. Bareng-bareng 1, 2, 3. Wa ilma. Allahumma khshu pakai shin, zaufan pakai zai, fan pakai fa, hukman pakai ha. Hukman itu hikmah, wa ilma ilmu. Berarti anak ibu cerdas, pinter, kuat hafalannya. Seperti Ibnu Abbas, setiap apa yang dikatakan Nabi langsung hafal, nggak pernah ditulis. Hadis dihafal oleh Ibnu Abbas, nggak pernah dicatat. Mudah-mudahan anak-anak kita semua termasuk saya cerdas, soleh, solehah, sukses belajarnya, berhasil menuntut ilmunya,
dan dapat meraih cita-citanya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir sudah banyak menyampaikan, tapi mungkin sedikit manfaat insya Allah bisa dibawa pulang. Nanti terakhir ada doa bersama-sama nanti akan dipimpin oleh sekalian ibu, berarti borongan ya, namanya borongan mah berarti dari An-Nur ada, dari ketua majelis talim Sepila juga ada, namanya juga borongan atu ilok panjaran ketemu saya teh boro-boro sebulan sekali, setahun sekali kagak pernah ketemu atu ketua teh apa atuh sama saya teh gitu ya. Lebaran mah udah, lebaran lewat, Idul Fitri orang kependak, orang ketemu atuh sekarang meren gilirannya gitu. Ayam meren. Bu Haji dia paham gak sih? Bu Haji paham gak sih? Paham. Oh alhamdulillah kalau begitu mah terima kasih. Maaf ya Bu Haji, saya bercanda, Ibu jangan diambil hati, tapi ambil tindakan. Kita baca doa Fatihah. Saya minta Ibu sebutkan nama anak Ibu masing-masing ya, satu persatu, yang dua, yang tiga sebutin. Ini khusus kita punya doa dan Fatihah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'tifatak nawaina taqarruban wa tashakkuran ila Allah liqada'i rahmati wa maghfirati nas'aluka as-salamah wal baraka wal afiyah khususan li ruhihi wa jasadi wa sihhati wa afiyati wa quwwatihi wa salamatihi. Sebutkan auladi, putri dan putra Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bilqabul wa tamamil ma'mul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al makanan mubaraka. Allahumma anzilna muzalan mubaraka wa anta khairul munzalin. Allahumma yassir lana umurana, yassir wa la tu'assir, yassir wa la tunaffiru, yassir wa tamami bil khair. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, anugerahkan rezeki kepada kami agar kami bisa berziarah kedua tempat yang mulia, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan izin-Mu ya Allah pada tahun ini ya Allah, dalam setiap tahunnya ya Allah, dalam keadaan baik dan aman ya Allah. Allahumma ja'al auladana kulluhum salihan wa ta'atan wa umruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa aqulahum zakiyan wa qulubahum nuran wa ulumuhum katsiran nafi'an wa ajsadahum sihatan wa afiyatan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minadz zayghi wad dhalal ba'da ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sana gunung sini gunung, tengah-tengah pulau Jawa. Ibu Haji ketua majelis Sepila jangan bingung, yang penting AA pulang ada yang dibawa. Anak itik dimakan tikus, siapin plastik buat bungkus, maksudnya buat bungkus anggur, tapi sayang anggurnya sudah hilang, diambil orang. Terima kasih, mohon maaf. Syukran ila liqa ma'assalamah. Jangan dulu bubar sebelum ditutup oleh MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsira kepada guru kita atas ilmu yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari ceramah agama yang baru saja disampaikan oleh guru kita. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara telah kita laksanakan bersama. Akhirnya kita berada di penghujung acara. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Dan kami mohon maaf jika ada yang kurang dalam hal penyambutan, dalam hal hidangan, dan dalam hal tempat. Kita berjumpa dalam kondisi yang lebih baik, insya Allah di tahun depan, di bulan depan, di acara Milad Forum yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei. Mudah-mudahan kita semua sehat semua ya Bu, dan bisa menghadiri acara tersebut. Sekian dari saya, kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah Masjid An-Nur, ibu-ibu, jangan bubar dulu, akan ada acara sesi foto bersama. Kepada tim Hadroh juga, Hadroh Forum dan Villa, akan ada sesi foto bersama. Ibu-ibu ketua juga kami mohon kehadirannya untuk foto bersama terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat.